Oke, mungkin selimut. Oke, topiknya di sini adalah judulnya adalah strengthening dari sisi organisasi, terutama di area cyber security, melalui yang disebut offensive security. Nanti kita coba pilih satu-satu. Ya, disclaimer, kalau ini bukan materi terkait dengan hacking, ya. Kemudian diskusi ini atau workshop ini lebih ke arah perspektif dari sisi manajemen, lihat bagaimana aktivitas offensive security itu bisa meningkatkan pertahanan dari sisi cyber security-nya sendiri, terutama yang di organisasi. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan diberikan, nanti kita bisa tanggung jawab, nanti mungkin dari sisi moderatornya silakan aja. Oke. Next. Oke. Sebelum kita mulai, kita coba lihat cyber security itu apa sih? Kan sebelum ada cyber security atau selama 2 tahun ini cyber security, terus cyber security itu, kemudian sebelumnya ada yang namanya IT security, kemudian ada information security, kemudian kebagian juga ya Pak Satpam ada security-nya juga gitu. Mari kita coba lihat nih secara konsep cyber security seperti apa. Cyber security adalah praktis atau aplikasi dari kontrol. Kontrol ini di sini adalah kontrol security, areanya adalah people, ya, kemudian area proses, kemudian ada area teknologi. Jadi kalau dilihat ini adalah upaya untuk mengimplementasikan kontrol yang berupa kontrol orang, kontrol proses, maupun kontrol teknologi. Apa yang disebut kontrol orang, kontrol proses, atau kontrol teknologi ini? Kalau kontrol teknologi itu bisa bersifat sama seperti kita bilang, ada firewall, ada intrusion detection system, kemudian ada intrusion prevention system, kemudian ada antivirus, anti malware, kemudian yang terakhir ada OTP, kemudian two factor authentication, nah itu dari sisi teknologi. Bagaimana kalau sisi proses? Kalau sisi proses itu misalnya pada waktu mungkin kalau rekan-rekan masuk ke data center atau masuk ke bangunan perkantoran, di situ kan ada prosedur masuk ya, tukar ID, kemudian dikasih ID pengunjung, masuk ke dalam, kemudian nyatetin namanya, kemudian diminta kontaknya siapa, kemudian ditanya keperluan siapa, lantai berapa. Nah, selama di area tersebut itu memakai ID. Nah, ID-nya itu sendiri atau proses mulai dari masuk ke perkantoran, kemudian menukar badge segala macam, itu adalah proses. Jadi banyak proses ya. Kemudian dari people sendiri gimana? Orang-orang yang tahu bahwa untuk masuk perkantoran, kemudian Pak Satpam, kemudian minta assign budget, mereka harus aware caranya seperti itu. Jadi ini jauh lebih kompleks yang kita sebut dengan teknologi. So area cyber security sebenarnya implementasinya bukan terkait hanya di teknologi saja. Oke, move on. Kita ke area yang diproteksi sebenarnya apa? Yang diproteksi oleh cyber security itu apa? Kita protect sistem. Sistem di sini apapun itu, mungkin dari sistem billing atau sistem core banking atau sistem customer relationship management atau sistem intranet, web segala macam, anything. Network adalah infrastruktur yang melakukan interkoneksi antara sistem tersebut. Program adalah yang reside dalam sistem tersebut. Devices mungkin penampakan adalah lebih ke arah appliance atau hardware-nya, sedangkan data adalah bentuk informasi atau data yang bersifat digital situ. Jadi itu yang diproteksi. Nah, area yang diproteksi itu bagian apa? Satu, area confidentiality. Jadi jangan sampai data atau program atau sistem tersebut itu informasinya bisa diakses oleh orang yang tidak authorized, ya. Itu confidentiality. Integrity adalah data atau program tersebut dirubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak authorized. Sedangkan availability adalah area di mana sistem atau program atau network tersebut bisa diakses oleh authorized person
pada saat dibutuhkan sesuai dengan aksesnya. Ya, nah semua ini dipakai buat apa? Agar bisa berlindung di balik digital attack atau cyber attack yang ada. Jadi kayak apa namanya DDoS, kemudian ada web defacing, kemudian ada serangan malware atau ransomware dan segala macam. Nah, itu adalah konsepnya. Kalau diperhatikan aspeknya people process teknologi yang diproteksi sedemikian rupa, yang apa area yang di cover adalah confidentiality integrity terhadap serangan. Dengan begitu banyak apa namanya aspek yang perlu di cover, next slide-nya mas. Maka tentunya pertahanannya nggak bisa dibikin satu baris saja kan. Kalau di security itu kita biasa sebut yang masalah defense in depth atau multi-layer defense. Kalau rekan-rekan atau teman-teman perhatikan, di bagian paling dalam ya di gambar ini adalah data. Kalau diperhatikan lagi selama tahun 2020 kemarin, yang jadi yang jadi hal yang terkenal terkait data breach. Jadi teman-teman perhatikan bahwa untuk masuk akses terhadap data tersebut itu akan melalui akses path. Akses path itu bisa lewat fisikal, ya, atau bisa lewat lokal, atau via remote atau internet. Kemudian masuk ke layer dari policy-nya seperti apa, fisikal turun ke bawah, kemudian perimeternya turun ke bawah, masuk ke network-nya, lewat di host-nya atau servernya, lewat aplikasinya dan data. Semua itu ada proteksinya, semua itu ada fungsinya. Nah, untuk implementasinya di beberapa organisasi, mungkin layer of defense seperti ini tidak harus atau tidak perlu sekompleks yang ada seperti ini. Untuk beberapa organisasi yang simpel, mungkin beberapa layer bisa digabung jadi satu karena alasan memang usability-nya, kemudian masalah budgetnya. Beberapa organisasi yang cukup kompleks yang mereka perlu memberikan multi layer service, kemudian mereka harus melayani internal external customer dengan service levelnya sendiri. Penerapan multi layer ini cukup jamak. Nah, next. Nah, bagaimana menerapkannya? Kemudian sistem apa yang diimplementasikan? Kemudian tadi kita ngomong konsep pelindungan, kemudian habis itu layer of defense. Oke, so what? Nah, untuk mewujudkan multi layer defense itu dibuatkanlah security architecture, kemudian ditanamkanlah sistem atau tools ya untuk melakukan fungsi proteksi sesuai dengan layernya. Nah, kalau dilihat di sini bagian paling bawah ada beberapa sistem atau kita bilang kontrol security yang kita bisa implementasikan untuk melakukan proteksi. Ada yang namanya DDoS protection, yang ngetop di sini ada firewall, ada IPS, ya, ada VPN, ada web gateway. Ini fungsinya untuk melakukan checking baik itu antivirus, malware dan segala macam yang keluar maupun masuk ke organisasi. Ada antivirusnya di level endpoint atau network, ada wireless connection-nya, kemudian ada data leakage protection di level network. Naik ke atasnya tentunya yang mengakukan akses endpoint-nya jadi corporate notebook, kemudian corporate tablet atau handphone, atau personal handphone device tentu dibutuhkan proteksi juga. Di sini macam-macam, mulai dari antivirus, patch, kemudian ada network admission control, mobile device management, ada two-factor authentication, ada proses autentikasi, ada privilege identity management, so on. Ya, di level aplikasi, ada web application firewall, ada security information event management untuk melakukan monitoring, ada namanya advanced persistent threat, lanjut ke area data protection, kemudian access management, kemudian semuanya itu tentu harus dioperate juga. Dioperate mereka yang diperlukan adalah manajemennya.
manajemen insiden, manajemen vulnerability, manajemen patch, manajemen change, manajemen access, dan segala macam. Nah, kalau dilihat untuk security operation, teman-teman mungkin bakalan familiar dengan istilah namanya security operation center atau cyber security operation center. Contohnya mungkin dari BSSN mereka punya yang namanya security operation center. Mereka monitoring tuh, mereka melihat malware. Tapi koridornya mereka selain organisasi tentu adalah nasional karena mereka perlu mengetahui yang masalah pola atau pattern atau jenis attack yang terjadi di ranah cybernya Indonesia. Nah, dengan segala bentuk sistem atau kontrol buat security ditanamkan seperti ini, dibuatkan fungsinya, kemudian diimplementasikan, dikonfigur, dioperate sama orang, kemudian dilakukan upgrade, patch, di change configuration-nya. Berujung mulai dari fase implementasi dari project, kemudian handover ke operasional, kemudian operasional, tentu pasti akan melakukan perubahan. Ya, tentu pasti akan melakukan update atau upgrade. Nah, semua itu objektifnya satu dari organisasi. Mereka harapkan pada waktu diimplementasikan, ini bisa memberikan rasa nyaman yang tadi, yang dibilang tadi, bahwa saya cukup aman dari cyber attack. Ya kan? Harapan organisasi gitu. Saya punya orang, saya punya teknologi, saya punya proses, penerapan seperti ini, saya harapkan bisa melindungi saya. Kata-kata mengharapkan itu yang kemudian membuat yang namanya kita akan membahas area offensive security, area di mana ada aktivitas yang melakukan checking atau melakukan assessment, kemudian melakukan verifikasi apakah benar nih, ya, apakah benar yang kita implementasikan ini sudah sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan harapannya. Kemudian yang dibilang antivirus itu bisa jalan seperti ini, yang namanya DDoS bisa jalan seperti ini. Kalau ternyata ada breach atau ada insiden itu bisa direspons seperti ini, apakah benar seperti itu? Ya, oke, saya berhenti sini dulu. Mungkin terima pertanyaan atau nanti aja? Nanti aja, Pak. Ya, nanti aja ya. Oke. Nah, next. Oke. Saya kasih judul sini namanya approach untuk assessment dan verifikasi. Teman-teman mungkin udah pernah dengar atau mungkin ada yang baru dengar yang namanya vulnerability assessment dan penetration testing. Kata-kata penetration testing 3 tahun belakangan ini jadi sangat ngetop. Kenapa? Mulai dari kalau teman-teman perhatikan itu ada akademi digital untuk jadi ethical hacker, kemudian ada self study untuk menjadi ethical hacker, kemudian ada sertifikasinya, ada jalur offensive security-nya, kemudian dan segala macam. Itu sebenarnya adalah aktivitas untuk melakukan assessment dan verifikasi. Kalau kita bilang jasa generiknya itu security assessment. Tujuannya yang tadi, yang diimplementasikan itu jalan. Ya. Nah, perwujudannya biasanya ini nih, ya, vulnerability assessment dan pen test. Aktivitas ini kurang lebih sudah dilakukan sekitar 20-an tahun lah. Saya sendiri pas waktu nyemplung ke sekitar 2004 masuk ke industri security, kata-kata vulnerability assessment dan penetration testing itu biasa disebutkan dan bahkan sudah dijual ke customer sebagai professional service, dalam artian konsultan yang memiliki kemampuan untuk melakukan assessment dan verification security itu melakukan assessment dan verifikasi terhadap fungsinya, tahu vulnerability-nya sesuai dengan scope yang diberikan. Jadi sudah ada 2004, sekarang 2021 itu ada 17 tahun. Sebelum-sebelumnya udah ada gitu. Nah, bagaimana kalau organisasi lihat dari sisi ini? Organisasi biasanya approach-nya ada dua, ya, yang namanya vulnerability assessment dan penetration testing. Bedakan antara vulnerability assessment dan penetration testing. Kalau dari sisi lebar untuk assessment-nya, vulnerability lebih lebar. Tapi dari sisi kedalaman teknisnya, penetration testing jauh lebih dalam. Kalau objektifnya dari vulnerability assessment adalah melakukan
apa namanya discovery dari vulnerability-nya. Nah, kalau penetration testing, mereka akan go beyond dari sana. Pada saat vulnerability ada, mereka akan coba melakukan exploit. Begitu exploit-nya bisa dilakukan, maka itu akan jadi finding. Nah, karena sifat proteksi yang namanya cybersecurity itu 24/7, 365 all the time, apalagi kalau apa namanya service terbuka internet, maka ada mekanisme yang kita di organisasi ya, terutama untuk apa mereka yang namanya regular. Kita melakukan yang namanya vulnerability assessment dan penetration testing secara teratur. Di industri bank, mereka mengharuskan yang namanya security assessment, entah itu vulnerability assessment dan atau penetration testing dilakukan minimal setahun sekali. Area coverage-nya adalah infrastrukturnya, ya, kemudian critical application-nya, ya, itu yang dilakukan. Kalau mau lebih dari itu bisa silakan, mau 6 bulan sekali, mau 3 bulan sekali, mau sebulan sekali, tinggal masalah availability dari source-nya. Orang yang melakukan, prosesnya bagaimana, serta tools-nya seperti apa. Karena itu takes time. Kemudian butuh cost juga. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya on demand. Kalau on demand itu biasanya kita apply buat kondisi ada sistem baru sesuai apa sudah di-develop dari project handover cooperation. Nah, sebelum taruh ke production, mereka melakukan assessment dulu. Benar nggak sih kalau katanya ini udah secure ya, di testing dulu. Nah, aplikasi ini misalnya mau ditaruh di mana? Kalau ditaruh di internet, tentu apa namanya aktivitas untuk assessment-nya jauh lebih rigorous atau lebih dalam. Kalau saya mau taruh apa namanya lapak jualan di internet, saya akan lakukan penetration testing, pokoknya dihajar habis-habisan. Sebisa mungkin sebelum naik ke production kita akan lakukan testing. Apakah loginnya bisa melakukan apa namanya blocking kalau bukan dari authorized person? Apakah bisa handle yang namanya bypass untuk authentication? Nah, referensi itu ada. Kalau teman-teman lihat dari OAPS, Open Web Application Security Project, oaps.org, itu ada standar atau apa namanya top 10 OAPS yang biasanya jadi temuan dari sisi aplikasi, dari web application maupun mobile application. Nah, itu bisa jadi referensi. Dari sisi infrastruktur atau dari sisi aplikasi itu banyak. Dari OAPS ada, dari SANS ada, itu top 20. Kemudian ada refer ke standar yang lainnya atau framework yang lainnya. Itu bisa dipakai untuk acuan tersebut. Biasanya secara eksplisit atau implisit biasanya sih mereka bilang framework ini harus sesuai dengan OAPS untuk melakukan ini. Nah, pada saat apa namanya suatu sistem atau suatu aplikasi mau di launching, begitu selesai diakses kemudian terdapat finding-nya atau vulnerability-nya, tentu harapannya harus diperbaiki. Kalau buat diperbaiki, nggak boleh jalan dulu gitu. Nah, proses seperti itu dilakukan secara iterasi. Nah, tentunya butuh tools untuk melakukan tersebut, butuh orang yang melakukan proses tersebut, butuh orang yang melakukan ritualnya, nge-review hasilnya, kemudian mengkomunikasikan finding-nya, terus ngobrol ke tim aplikasi, tim infrastruktur. Hey, finding-nya begini, tolong betulin, perbaikinya seperti ini. Kalau aplikasinya, hey, finding-nya seperti ini. Kalau aplikasinya yang dibuat sendiri gimana? Tentu pasti pakai kriteria yang sesuai dengan standar security-nya. Hey, tolong betul ini. Habis itu dites lagi. Nah, proses itu kan berulang. Bayangkan kalau seandainya sistem itu kejar tayang, kemudian butuh cepat, area tersebut bisa jadi blokir kan. Nah, proses ini masih terus dilakukan buat regulator atau buat tim information security yang melakukan ini adalah minimum requirement. Artinya ini tidak akan menjamin 100% sistem atau program yang akan di production itu aman, tapi ini at least kita mengetahui bahwa kalau ada produk atau program yang kita launching, kita ketemu finding-nya seperti apa, vulnerability-nya seperti apa, dan kita sudah perbaiki ekspektasinya akan lebih aman atau akan butuh effort lebih besar dari orang-orang jahatnya untuk melakukan exploit. Nah, proses seperti itu dibuat iterasi. Kalau dilihat
namanya penetration testing yang lebih dalam, itu tentu harus ada constraint limitnya. Kemudian habis itu mereka pakai tools, ya. Kemudian biar tidak mengganggu production, biasanya ya untuk aplikasi atau sistem yang sifatnya kritikal itu akan diinformasikan oleh pen testernya ke yang orang engage, contoh kayak orang IT security-nya. Oke. IT security-nya untuk menginformasikan ke tim operation, hey, aku punya aktivitas melakukan penetration testing dalam 2 minggu ini. Areanya adalah area misalnya area charging atau area billing. Kita akan melakukan itu jam ini. Kenapa? Ujung-ujungnya sebenarnya security ya, apalagi kalau di area telco. Saya pernah nanya ke CEO saya, begitu, what's my KPI for this month? Begitu, simple Rusty, you make everything secure and then make sure that everything or every service is available. So kalau security-nya bikin malah service-nya down atau gara-gara pentest down, saya digantung, Pak. Ya, saya digantung. Jadi resiko operation atau resiko unavailability dari satu critical service itu selalu jadi paling tinggi. Gitu. Makanya security, tapi jangan sampai mengganggu ya. Nah, itu ya. Terus turun lagi. Orang yang lakukan tester itu pasti ngulik ya vulnerability-nya apa. Kan dikasih tahu dulu, saya mau melakukan testing misalnya di aplikasi punya Microsoft, pakai SharePoint, kemudian ini diakses ke sini pakai two-factor authentication. Nah, kalau informasi itu diberikan secara detail, artinya orang itu mengharapkan finding itu jauh lebih dalam. Karena apa? Ada constraint waktu. Itu biasanya kalau teman-teman lihat ada namanya white box. Jadi informasi disediakan, akses diberikan, kalian nguliknya sampai dalam. Ada lagi yang sifatnya black box. Black box itu contohnya gini, oke, Trisakti webnya saya mau pentest deh. Kalian mau pentest gimana? Pokoknya kalau sampai objektifnya adalah kalian bisa masuk, kemudian tunjukkan kalau kalian bisa masuk ke adminnya. Gitu. Saya nggak kasih tahu webnya, URL-nya apa, pokoknya silakan aja. Cuma saya batasin waktunya minggu ini, karena minggu ini adalah waktu yang waktu yang cocok, nggak banyak diakses. Kalau down kita bisa kasih informasi kan masih maintenance video segala macam. Jadi dikasih tahu gitu. Yang kalau itu black box ya sudah di predefine, habis itu cenderung silo, independent. Nah, sudah kelihatan kan karakternya gimana? Waktu terbatas, kemudian scope-nya kecil, kemudian lebih ke arah exploit vulnerability-nya, kemudian bisa ada syarat dan ketentuan berlaku lah gitu. Jangan boleh down, segala macam, waktunya segini. Nah, kira-kira kalau hacker di luar atau yang hacker jahat di luar, kalau mau nge-hacking organisasi akan pikir seperti itu enggak gitu? Enggak kan? Mereka nggak akan peduli gitu. Saya nggak peduli waktu zamannya kalian apa gitu, saya nggak peduli gitu. Bahkan tendensinya kalau dari sisi saya, kalau yang lagi liburan panjang ya atau lagi long weekend, itu titip pesan ke teman-teman operation, tolong liatin anomalinya gitu. Tolong liatin event-nya. Seharusnya pas waktu long weekend tersebut orang-orang lagi nggak kerja. Jangan sampai misalnya pas waktu long weekend itu akses ke remote aksesnya malah spike naik. Orang-orang kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 tiba-tiba ada aktivitas sibuk gitu, ada sekitar ratusan koneksi ke VPN gateway-nya gitu sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi pada saat orang libur long weekend. Kan bahaya, Pak. Itu anomali gitu. Nah, hacker nggak peduli itu. So, kita berhadapan dengan cara untuk melakukan assessment dan verifikasi ya. Ini kita ofensif ya. Yang seperti ini dengan kondisi realitanya seperti itu. Oke, next. Nah, ujung-ujungnya sih hasil dari vulnerability assessment dan penetration testing itu sendiri adalah masukan dari sisi teknis. So, teknis. Pentest PA adalah temuan teknis. Itu dikelola yang kita sebut vulnerability management. Daftar daftar temuan itu adalah temuan teknis. Mereka tidak akan mempertimbangkan atau hasil itu tidak akan melihat
kenapa temuan itu ada. Yang pasti temuan itu ada bisa dieksploit. Apakah temuan itu ada karena misconfiguration, ataukah kelupaan, ataukah lupa di patch, nggak akan peduli soal itu. Padahal kita ingat tadi, konsep cybersecurity adalah kita mau coba apply control dari sisi people, proses, sama teknologinya. Nggak area teknologi yang kita mau assess. Kita mau tahu kekurangan dari sisi prosesnya. Kita mau tahu kekurangan dari sisi people-nya bagaimana. Nah, kondisi sepertinya ini. Oke, next. Ini ada pertanyaan nih, mau dijawab sekarang atau gimana? Nanti aja. Saya tampung dulu ya, Mas Ya, Nanang nanti ya. saya tampung, Pak. Ya, oke. Nah, ada beberapa organisasi yang udah lebih mature lagi untuk melakukan itu, tapi kita coba lihat. Ini adalah yang common ya, common approach yang dilakukan. Kita lihat kondisi ini, saya ambil dari laporan monitoring keamanan informasi dari BSSN. Saya coba highlight di sini adalah kenaikan atau spiking dari malware attack. Kalau teman-teman lihat, ini ada dokumennya tuh, lengkap tuh, bagus dokumennya. Teman-teman perhatikan itu mulai bulan April 2020 sampai bulan Mei itu ada spike dari malware attack. Ya, yang tadinya rata-rata berapa itu jadi ribuan sekarang. Dan mereka naik, kemudian turun, kemudian kalau lihat dari kondisi dari awal Januari ya, Januari 2020 mereka tetap konsisten, tetap naik. Dan malware itu banyak kontribusinya ke pencurian data. Kita lihat tuh, Mei, November, ya, kemudian Juli, ada beberapa organisasi yang mengalami data leak. Jumlahnya juga nggak kira-kira. Ini saya ngambil dari laporan BSSN ya. Oke, itu ada linknya tuh. Next. Nah, ini yang saya omongin tadi nih. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah pergulatan orang-orang yang yang terlibat di security, paham security ya. Kalau dilihat ada orang IT dengan orang PhD ini ya, ini joke ya, theoretical IT perlu lebih implementasinya, sedangkan ada lagi yang berdasarkan vendor base. Jadi, hey, saya perlu proteksi malware. Udah pasang appliance-nya apa, antivirusnya apa, pasang ini aja gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian ada pergulatan antara information security manager dengan compliance. Kalau compliance kan mereka punya checklist ya, punya reference. Security manager harus ngikutin seperti itu. Nah, bagaimana dengan SIP level? Gue udah ngasih duit untuk compliance, udah beli toolsnya yang tadi diminta, tapi security seharusnya solve dong segala macam. Nah, kalau lihat dari samping kanan, ya simple. In reality gimana? Ya, kalau ditanya ke orangnya, ini mereka kalau lihat dari sisi hacker, mereka lihat seperti apa? Apa sih yang mereka lakukan? Ya kata si hackernya, mereka developing untuk implement security control. Terus kamu bisa akses ke tempatnya mereka? Ya bisa gitu, bisa. Gitu. Kalau bisa, terus gimana caranya? Ya karena mereka nggak nyari saya gitu. Mereka pasang kontrol, kemudian itu diretin, jadi kayak bangun kayak benteng ya, kayak benteng pakai si castle gitu. Kemudian pasang cannon buat nembakin. Cuma mereka nggak lihat sebenarnya mau attack seperti apa. Ingat Pak, organisasi itu punya macam-macam itu ya. Organisasi di telco, kemudian di bank, kemudian di e-commerce, kemudian di fintech, di manufaktur itu punya ciri khas sendiri. Data apa yang mereka proteksi, jenis infrastruktur mereka seperti apa, akses ke datanya seperti apa, akses ke resource seperti apa, bagaimana mekanisme orang diautentikasi, siapa yang menggunakan aplikasi. Nah, orang-orang yang hacker itu mereka akan mencari cara gitu, entah cara yang lemahnya gimana, ya udah itu mereka cari. Mereka nggak akan melakukan aktivitas secara fair, mereka nggak akan lewat. Kalau saya bisa bypass lewat aplikasi, kenapa saya harus lewat VPN? Kalau saya lebih gampang melakukan social engineering ke karyawan organisasi tersebut, kemudian saya bisa colokin USB-nya, kenapa saya harus susah-susah untuk melakukan penetration testing, kemudian hacking dari sisi platformnya dia? Mereka akan cari cara di mana effortnya itu minimum, hasilnya besar.
Gitu. Next. Nah, semua tadi apa ya, membuat orang-orang yang menjalankan cyber security, yang administrate, yang operate, yang melakukan analisa, kemudian melakukan mitigasi itu mereka punya concern. Nah, dengan segala macam kontrol yang ada sekarang ini, efektif nggak sih? Nah, itu. Terus bagaimana caranya kalau saya bisa detect, bisa nggak sih dengan kondisi sekarang saya bisa detect yang namanya sophisticated threat? Ingat, ada namanya advanced persistent threat, jadi hacking yang disponsorin oleh negara. Bayangkan disponsorin oleh negara. Negaranya misalnya negara Cina misalnya, atau Amerika. Lawan misalnya siapa gitu. Lawan tempatnya saya lah. Saya lawan sponsor Amerika, saya lawan sponsor Cina. Udah ketahuan kan gitu. Nah, kemudian apakah data-data yang saya pakai untuk melakukan proteksi, analisa dan segala macam itu berguna atau bisa saya pakai? Tool saya, sistem saya, coverage-nya gimana? Apakah ada gap atau jangan-jangan overlapping semuanya? Terus kalau ada produk baru atau sistem baru, ini akan nambah secure apa nambah susah? Kita pernah diskusi di kalangan information security ya, kalau soal organisasi yang cukup mature, yang namanya teknologi yang diimplementasikan untuk proteksi terhadap cyber security attack, itu mungkin di atas 60-70%, bahkan 80% sudah pada punya firewall, punya IPS, antivirus, EDR, punya CM, punya threat intel segala macam. Problemnya tidak hanya punya kan, harus punya orang yang bisa operate, harus punya proses yang bagus. Kemudian ini, kalau di komunitas security yang namanya ya amit-amit ya, organisasi kena hack, itu bukan masalah kalian kena hack atau enggak, tapi masalah waktu. Hack itu pasti, cuma masalah waktu. Nah, dengan prinsip seperti itu, kita pun berpikir, kalau gua tinggal masalah waktu kena hack, sekarang yang paling bisa dipastikan adalah kalau saya kena hack, saya bisa respond quickly, saya bisa recover quickly. Objektifnya apa? Critical service, available secepatnya. Gitu. Nah, karena concern seperti ini, maka dibutuhkan bukan aktivitas yang sifatnya ritual reguler per tahun dengan scoping seperti ini. Saya nggak bilang aktivitas tersebut nggak bagus, tapi nggak cukup. Apakah semua orang bisa melakukan aktivitas yang tadi atau bukan lebih advance lagi? Nggak semua organisasi bisa melakukan tersebut gitu. Bahkan untuk aktivitas yang sifatnya reguler. Ada yang settle dengan vulnerability assessment, kemudian mereka enforce dari sisi hardening-nya, jadi apa-apa yang tidak perlu dipublish mereka nggak publish, apa-apa yang tidak perlu diberikan service mereka matikan, jadi mereka melakukan patching sama hardening. Ya, is a good job? Ya, tergantung ya. Ada lagi yang cukup dengan itu kenapa? Karena mereka mungkin nggak punya cost-nya, nggak punya capability-nya, atau mungkin nggak punya waktu, atau mungkin barangkali sponsor yang nggak dapat. Manajemen sponsornya mereka nggak dapat. Yang di atas lihat itu nggak perlu. Nah, beberapa organisasi yang cukup mature, mereka udah mulai melakukan itu. Kalau teman-teman kenal istilah further assessment dan verification untuk offensive-nya, itu ada istilah red teaming. Kemudian ada lagi mungkin kayak organisasi yang memberikan yang namanya bug bounty program. Itu adalah cara mereka untuk memperkecil resiko, ya, memperkecil resiko jadi secara teknis mereka bisa melihat, kemudian secara proses dan people-nya mereka bisa melihat, oh ini efektifnya seperti ini. So kita move ke next-nya. Next, Pak. Nah, bagaimana? Ini salah satu approach ya, kita tergantung organisasi kita, sekarang coba lihat approach yang biasa kita dengar. Red teaming. Kalau diperhatikan, dilihat dari kedalaman teknisnya, kemudian lihat dari cakupan lebarnya, vulnerability assessment itu paling lebar. Pakai tools, lakukan scanning, kemudian dapat, hey, open service.
SSH-nya open, HTTP-nya masih buka, FTP-nya bisa anonymous misalnya, SFTP-nya nggak ada. Ini rawan SQL injection misalnya, dan segala macam. Kemudian masuk pentest, ini apa anonymous FTP-nya kebuka, saya bisa lakukan exploit, saya bisa masuk ke dalam, itu pentest. Nah, kalau red teaming gimana? Lebih dalam lagi. Nah, definisi red teaming adalah proses ya, ini proses yang pakai taktik, yang pakai teknik, yang pakai prosedur atau istilahnya TTP, yang melakukan emulasi real world threat dengan goal-nya itu, dengan objektifnya adalah melakukan exercise. Exercise dari apa? People, proses, teknologi. Teknologinya apa yang sudah diimplementasikan, proses apa yang melakukan deteksi untuk bisa deteksi insiden, kemudian responnya, kemudian orangnya bisa melakukan deteksi itu, kemudian bisa melakukan apa-apa analisa yang proper. Dengan cara exercise, ujung-ujungnya mereka bisa mengukur effectiveness dari people-nya, proses teknologinya yang dipakai untuk melindungi environment. Kita pakai istilah red teaming sini. Oke, next. Red teaming sebenarnya apa namanya metodologinya bukan apa ya saya bilang ini lebih banyak kalau lihat dari sisi metodologi mereka akan pakai selain mereka menggunakan rekonesans-nya gitu probing-nya mereka akan melakukan intelligence gathering-nya gitu. Mereka akan lihat yang namanya telco company A misalnya Indosat misalnya mereka pakai ini gitu. Kemudian akses masuknya begini begitu. Jadi planningnya mereka proper. Kemudian mereka akan mapping dengan proper. Habis itu melakukan launching. Jadi mereka melakukan eksekusi cyber attack. Nah, eksekusi itu bukan cuma sekali aja gitu. Pertama mereka melakukan eksekusi misalnya untuk stay initial, kemudian habis itu mereka ngulangin lagi, prosesnya berulang-ulang ya sampai objektifnya itu mereka dapatkan. Nah, caranya lewat mana? Sesuai dengan skenario. Nah, pertanyaan sekarang, skenario seperti apa sih sebenarnya bisa dipakai gitu? Nah, nanti ada gitu. Nah, retiming ini bisa dipakai untuk emulasi yang tadi, organized crime-nya seperti apa, kemudian via cyber spy, cyber teroris maupun cyber activities. Ini pengulangan lagi tadi, benefit-nya, respon dari orang-orang yang melakukan proteksi itu bisa divalidate, kemudian kita bisa lihat klasifikasi dari security risk-nya berdasarkan hasil dari skenario tersebut, ya semua weakness-nya, mulai dari ujung, people, proses teknologi, akses pakai gimana, itu bisa ketahuan. Kemudian kita bisa tahu bahwa yang kita belanjain ini buat teknologi, yang kita pakai ini buat proses, yang kita pakai untuk hiring orang segala macam, itu bisa dapat hitung-hitungan ROI-nya. Jadi kita bilang, hey, nih tim saya udah oke, prosesnya udah oke, teknologinya udah oke. Atau tim saya masih sudah oke, cuma prosesnya kurang di sini, teknologinya kurang banget. Nah, kan bisa ketahuan kan. Next. Nah, tentunya mengeksekusi namanya red teaming itu lebih kompleks ya. Kalau di sini ada red team, ada blue team ya. Blue team itu orang-orang yang yang melakukan monitoring, deteksi, kemudian mereka yang melakukan respon. Jadi kita biasanya bilang blue team. Ya, kemudian yang melakukan aktivitas untuk penyerangan atau cyber attack, mereka adalah red team. Ya, ada wasitnya di sini pas waktu eksekusi, pas waktu engagement. Namanya white cell sini, ada referee-nya. Nah, kemudian biar nggak terlalu lebar, biar nggak ada biar minimasi risiko yang ada. Namanya kan ini real world scenario, kita emulate, kemudian sasarannya adalah skenario tertentu misalnya, kemudian tentunya pasti akan ada impact nih, entah itu impact operasional atau impact yang lain, yang melakukan kontrolnya yang ini nih, engagement control group. Di situ ada CISO-nya, ada orang CTIO-nya, ada manajer aplikasinya. Mereka harus aware bahwa pada saat dilakukan emulasi ini risikonya seperti ini, kemudian hasilnya bakalan seperti ini. Kalau seandainya ada risiko, kemudian risiko sudah terlalu tinggi, mereka bisa melakukan justifikasi itu mau lanjut atau enggak. Nah, selain itu mereka punya observer.
Kalau lihat perhatikan yang tadinya aktivitas engagement antara yang punya hajat dengan testernya, kemudian notifikasi yang lain, sekarang lebih banyak hajatannya. Eksekusinya gimana untuk yang red teaming ini? Bisa dilakukan secara teratur, misalnya kita define skenario-nya. Kalau teman-teman familiar dengan business continuity management, ada business continuity planning, kemudian ada exercise-nya, drill-nya, ya, mulai dari tabletop sampai complete testing. Kurang lebih ritualnya mirip seperti itu, cuma jauh lebih teknis, objektif berbeda, timnya berbeda, kemudian udah gitu ini emulate, ya. Ini bahkan bisa menjadi masukan ke business continuity planning. Nah, untuk ini kita bisa, ya, saya nggak perlu bahas lebih dalam sini. Oke, kita lihat ya perbedaan effortnya ya, kemudian apa yang diperlukan untuk bisa sukses. Ada aturan mainnya. Kemudian next. Nah, tadi dibilang emulasi skenario, real threat, real world threat. Referensinya apa? Nih nggak usah cari-cari, nggak usah mengandai-andai, ya. Ada framework namanya MITRE ATT&CK. Ini bisa dipakai, silakan tuh URL di bawahnya. MITRE ATT&CK ini kepanjangannya Adversarial Tactic, Teknik, dan Common Knowledge. Ya. Ini adalah KB, Knowledge Based Model untuk Cyber Adversary Behavior. Jadi mereka reflecting beberapa fase dan adversary dari beberapa life cycle. Jadi terhadap known target. Ini bisa dipakai untuk pas waktu red teaming, ya. Untuk kalau dilihat sini ya, taktiknya seperti apa, tekniknya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ini bisa dipakai oleh tim red teamnya untuk melakukan attack-nya. Kemudian tim blue teamnya untuk dipakai sebagai scorecard-nya. Ini gue udah katanya, taktik ini kita udah testing kemarin hasilnya begini. Taktik yang sebelah sini dengan teknik yang berbeda kemarin udah dites, udah oke, kita udah bisa. Taktik yang ini belum, yang ini udah dicoba. Nah, ini banyak nih. Nah, 2 tahun ini konsep atau framework ini jadi cukup ngetop nih. Terakhir kemarin itu bahkan sudah ada organisasi yang mengeluarkan sertifikasinya. Kalau teman-teman mau early adopter, silakan. Browsing ini ada sertifikasinya, this is good for you. Mau red teaming, kayak mau blue team, silakan. Ini something atau knowledge yang bisa dipakai buat teman-teman yang tertarik untuk melihat skenario real threat-nya, terus bagaimana cara approach. Ya. Next. Nah, tadi kan udah cerita tuh, red teaming seperti apa, tujuannya seperti apa, role sama relationship-nya seperti apa, skenario, framework-nya tadi udah dilihatin bisa dipakai apa enggak. Kemudian organisasi gimana sih facilitate-nya gitu. Ini contoh ya, contoh. Di organisasi yang cukup kompleks atau cukup mature, mereka biasanya punya namanya Chief Information Security Officer atau CISO role. Orang ini bisa report ke CTO atau CEO, ya. Kalau di Indosat kita nge-report ke CEO. Kemudian ada bagian blue team-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian kiri teman-teman kan itu ada Security Operation Center atau Cyber Security Operation Center atau ada yang dinamakan Security Intelligence Center. Nah, itu yang melakukan monitoring, deteksi, kemudian respon. Capability-nya mereka tuh ada yang udah lebih advance lagi, yang namanya mereka punya namanya threat intel. Tujuannya mereka bisa melakukan threat detection dan threat hunting. Ya, biasanya mereka punya namanya threat intelligence platform. MITRE ATT&CK tadi bisa dipakai sebagai framework-nya mereka untuk melakukan checking sana. Dikorelasikan dengan CM-nya mereka, kemudian itu jadi scorecard-nya mereka. Nah, ini orang yang melakukan monitoring, kemudian deteksi, respon, dengan semua peralatan yang ada, tools yang ada dari lapisan infrastruktur, endpoint, aplikasi, sampai ke operation-nya sendiri. Ini adalah core-nya security, terutama untuk lihat dari pertahanan cyber security.
Nah, organisasi yang lain ini ada policy governance-nya, kemudian ada terkait dengan apa pengembangan arsitekturnya. Bagaimana dengan teman-teman yang melakukan red teaming? Bisa di bagian seperti ini, ya namanya security assessment and verification. Jadi orang-orangnya itu fungsinya melakukan testing, melakukan vulnerability assessment baik regular maupun on demand, kemudian melakukan pen test, atau jadi red team-nya. Nanti mereka berdua bisa melakukan red team. Terus bagaimana kalau orangnya nggak cukup? Salah satu unik dari orang security itu biasanya kita timnya nggak banyak ya, gitu. Nggak ratusan orang, kecuali kalau memang itu jadi service provider. Bahkan cenderung mini kalau di-compare dengan IT atau di teknologi. Ya, di tempat saya nggak sampai 20. Ya, kita selalu kecil dan spesialis gitu. Terus gimana? Kita bisa engage dengan third party. Ada aktivitas cyber security operation center atau operation center yang di-outsource-kan ke pihak ketiga. Jadi dimonitor oleh pihak ketiga, dioperate sama pihak ketiga. Threat intel juga sama. Jadi mereka deteksi kalau saat ada mereka bilang, oh ini confirm, legitimate, mereka akan eskalasi how to treat. Mereka udah punya aturan mainnya seperti apa. Sama dengan di bagian assessment and verification. Ada yang mungkin nge-lead, tapi aktivitas ini kita bisa offload. Bisa berupa managed service, atau bisa berupa professional service, dalam artian kita engage dengan konsultan untuk proyek tertentu atau periode tertentu untuk eksekusi. Ya. Ada lagi yang berupa managed service, jadi kita engage dalam kurun waktu yang lebih lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang melakukan ritual yang tadi, regular, kemudian on demand, kemudian dikonsolidate sama. Tergantung appetite-nya, tergantung budgetnya, tergantung modelnya, tergantung kebutuhannya. Nggak harus seperti ini, apapun itu, yang penting ada aktivitasnya, fungsinya ada. Mau namanya nggak sama ini terserah, fungsinya ada, ya ada. Ya. Oke, what's next? Next. Saya pause dulu. Ya, perjalanan cukup panjang. Implementasi ke mana ke organisasinya seperti itu ya. Gimana gain skill set-nya? Yang saya kasih di sini, yang menurut saya roadmap-nya bagus ya. Tapi saya nggak bilang ini satu-satunya. Kalau teman-teman lihat, silakan lihat di URL di bawah. Ini buat saya bagus, cuma harga training maupun exam-nya anak sultan, kategori anak sultan buat Indonesia, karena trainingnya itu sendiri antara 4.000 sampai 7.000 US per modul, per yang kotak-kotak ini, Pak. Examnya itu sekitar 1.200-an, 1.000-an lah, 1.100-an. Di Indonesia kita punya beberapa orang yang punya multiple ini, Pak. Kalau saya dulu ambil tahun 2005 pas harganya sekitar 1.200-an. 2000 tahun 2005. Gitu. Tapi ini udah obsolete ya, udah itu. Mau ngambil sekarang mikir-mikir nih kalau bayar sendiri sekitar 7.000 US kan berapa tuh 100 juta ya. Oke. Kalau dilihat nih tadi blue team-nya ini kita harus punya core teknik yang sama ya di sebelah kiri, core teknik yang sama. Kemudian begitu masuk ke blue team-nya, area monitoring sama deteksi, kemudian habis itu masuk ke operation defense-nya. Sedangkan untuk area red teaming-nya, mereka masuk ke yang merah tuh. Core-nya sama, tapi masuk ke penetration testing, kemudian habis itu mereka spesialis ke entes yang ada. Nah, yang di bawah, yang hitam, itu further atau advance dari area yang tadi. Kalau yang tadi cuma monitor sama deteksi, di sini adalah masalah incident response sama threat hunting, threat intel dan forensik. Nah, ini lagi ngetren nih semuanya nih. Yang blue team, red team, yang melakukan forensik sama threat hunting. Kalau dilihat di beberapa e-commerce yang besar atau di beberapa yang fintech yang sudah dekakon segala macam, itu mereka posisi threat hunting ada gitu
di posisi luar atau di komunitas, kalau teman-teman gabung di komunitas ya, di komunitas kita banyak ya, kayak ada dari Cyber Defense Indonesia, kemudian dari apa ICSF, tinggal di Google aja apa itu ada masing-masing role-nya. Ada teman-teman di sana yang profesinya spesialis di bagian blue team, ya pokoknya saya bagian monitoring, detection, kemudian bagian defense operation. Ada yang lebih doyan di bagian penetration testing di sana. Kemudian ada yang lebih suka ke apa threat hunting atau yang bagian incident response atau bahkan yang spesialis di forensik. Bahkan ada asosiasi digital forensik di Indonesia, mereka punya WhatsApp grupnya. Ya, WhatsApp grupnya ada asosiasi yang bisa masuk ke sana gitu. Nah, yang bagian hijau itu adalah bagian manajemen gitu. Bagian manajemen. Karena semua harus kerja bareng dong. Nggak semuanya orang bisa jadi manajer, nggak semua orang bisa jadi hacker, ya. Nggak semua orang jadi engineer, harus bagi-bagi, tergantung minat gitu. All of this will contribute. Ini kontributnya dari sisi skill set, dari sisi people. Belum proses dan teknologi. Ingat teman-teman ya. Ya. Gitu. Lanjut. Next. Oke. Mungkin bagian ini saya lebih secara curcol ya. Curcol atau apa? Kita lihat realitanya. Ini kasus yang lagi ngetop di apa terusan Suez. Cuma beberapa hari dalam bilangan jam atau bilangan hari itu udah keluar meme-nya, ya. Udah gitu saya langsung ngakak lihat kayak gini gitu, ya. Dengan segala apa namanya peningkatan cyber security threat-nya, kemudian dengan upaya kita untuk melakukan implementasi yang properly, kemudian kita melakukan assessment dan verifikasi terhadap implementasi proteksinya kita. Kita mulai dari pengembangan people-nya, kemudian revamp dari sisi governance-nya, prosesnya, kemudian kita update, perbaharui, dicanggihkan masalah teknologinya. Ujung-ujungnya seperti ini kok. Pada dasarnya, kalau kita lihat dari perspektif organisasi, adalah kita melawan dunia. Nih kalau dilihat sebelah kiri, cyber security timnya saya di-compare dengan advance cyber attack yang ada di ada. Jadi saya, timnya organisasi yang lain, the rest of the world. Gedenya seperti itu. Ya, istilah kerennya asymmetric war. Yang kecil ini lawan segede gitu. Ya, kemudian sama seperti yang lainnya, apa namanya? Kenapa security atau cyber security selalu on demand? Karena jumlah kerjaannya yang tadi ya, itu banyak, besar. Dan budget yang bisa difasilitate itu nggak bisa semuanya. Kalaupun dikasih apa budget yang cukup, eksekusinya bakalan jadi problem juga. Kenapa? Waktu, kemudian resource, capability nggak ada. Gitu. So beruntung buat teman-teman lagi belajar cyber security, so welcome to the cyber security area ya. Nggak akan boring untuk di area cyber security ini. Kalian akan selalu mengalami sakit perut, pusing dan segala macam. Ya, saya aja begitu dengar kayak gini langsung mules gitu. Bahas ini aja tiba-tiba saya ingat, aduh ini weekend ya, gitu. Kantor gimana ya? Ya. Oke. Saya rasa apa namanya? Next. Ya. Kita coba ambil kesimpulan ya. Era pre-COVID dan pas waktu COVID ini ngerubah apa namanya konsep yang namanya bekerja. Padahal kita tahu yang namanya perusahaan itu spending cukup banyak. Atau mati-matian mereka spending atau bikin benteng Takeshi di organisasinya mereka. Ya, dengan harapan pas waktu karyawan masuk, mereka bisa bekerja dengan aman, nyaman, kemudian mereka bisa terlindung, memberikan servis yang terbaik. Nah, pas waktu COVID, buyar kan semuanya. Ya, benteng Takeshi ditinggalkan oleh karyawannya, ya, yang ada jaga di sana adalah orang-orang yang harus ada di sana, orang-orang security-nya ada yang ada di sana, kemudian ada yang nyebar ke rumah, mereka harus connect ke kantor, monitoring dari ke rumah, dengan kondisi notebook, koneksi remote, ya, yang mungkin terbatas gitu. Ini tadi aja mati lampu aja, saya pakai apa seluler,
hampir semua seluler operator saya coba kadang-kadang BRP gitu. Jadi entah itu koneksinya nggak stabil atau kapasitas workstation-nya yang kurang besar, atau barangkali justru barangkali internet connection di rumah gitu. Kalau ada yang cukup mampu mereka bisa bikin redundant. Tapi what happen kalau ada insiden di yang kemudian mereka nggak bisa connect gitu, simply karena mereka nggak punya redundant communication. Nah, dengan segala peningkatan dari cyber security threat, dengan kondisi perubahan yang sekarang, dengan workforce yang sekarang seperti ini, harus ada perubahan yang kita harus lakukan. Bahkan orang-orang yang tadinya kita bisa protect pas waktu di kantor, kemudian kondisi sekarang, dan mereka harus akses itu akan rawan. Kalau diperhatikan, jumlah attack phishing itu naik. Dari phishing, biasanya ada malware. Dari malware, biasanya mereka akan dapat data dari malware, kemudian bisa mereka dapat data, ada kredensial didapat, jadinya masuk ke ke sistem dengan kredensial yang dicuri tadi. Jadi unauthorized access tapi authorized person, cuma beda. So dari sisi pengamanan, dari sisi assessment dan verifikasi atau dari sisi offensive security, kita coba approach yang kita udah lakukan sebelumnya, kita identify technical flaw-nya yang bisa dieksploit. Ekspektasinya adalah menyempitkan. Kalau ini udah diperbaiki, tentu dari technical flaw yang lain atau vulnerability yang lain itu bisa dikurangi. Bisa pakai metode vulnerability assessment dan pentest. Bagaimana kita lihat efektivitasnya, kemudian kita ngukur efektivitas dari protesnya kita bisa pakai red teaming. Ya. Tentunya dari sisi defender juga nggak akan tinggal diam juga. Ada kita kembangin yang namanya threat detection sama threat hunting capability. This is a proactive approach. Jadi bukan cuma masalah nunggu di attack, tapi ngasih tahu. Sudah banyak yang namanya threat intel platform yang sifatnya udah open source, bahkan udah namanya open sharing ya dari BSSN. Dan banyak informasi. Ada kalau teman-teman ke shadowserver.org, ada ke sodan.io, silakan. Itu proaktif. Jadi sebelum di attack kita coba cari Indosat keluar threat apa gitu. Ada yang breach, ada apa segala macam, ya. Terus nggak usah macam-macam, nggak usah ngayal yang macam-macam. Pakai framework yang udah ada. Ini salah satu framework yang bisa teman-teman pakai. Bisa dipakai buat offensive, bisa buat pakai defensif. Nah, dengan skala informasi ini saya rasa kan cukup. Tinggal masalah eksekusinya dan konsistensi pas eksekusinya dan support manajemennya. Gitu. Saya rasa itu dari saya. Saya balikin lagi ke Pak Is ya, ke teman-teman.